が大好きなただの小学生よ。 Pernahkah kalian bertanya-tanya bagaimana tumbuhan bisa menghasilkan oksigen seperti yang kita hirup? Apa yang sebenarnya terjadi? Seperti yang kita tahu, tumbuhan merupakan organisme autotrof yang dapat menghasilkan makanannya sendiri melalui proses fotosintesis. Fotosintesis berasal dari kata foto yang artinya cahaya dan sintesis yang artinya pembentukan. Jadi, fotosintesis merupakan proses biokimia pembentukan makanan berupa karbohidrat atau glukosa dengan bantuan cahaya matahari oleh tumbuhan atau organisme tertentu. Fotosintesis melibatkan reaksi kimia antara cahaya matahari plus 6H2O atau air plus 6CO2 atau karbon dioksida dan menghasilkan C6H12O6 atau glukosa plus 6O2 atau oksigen. Hasil fotosintesis itulah yang sangat berarti dan berguna bagi setiap kehidupan. Lalu, apakah benar tumbuhan itu menghasilkan oksigen dari proses fotosintesis? Mari bersama-sama membuktikannya dengan percobaan Inch House. Adapun tujuan yang ingin dicapai dari praktikum percobaan Inch House yaitu yang pertama untuk membuktikan bahwa fotosintesis menghasilkan oksigen, dan yang kedua untuk mengetahui faktor apa saja yang mempengaruhi proses fotosintesis. Berikut dasar teori yang melandasi praktikum percobaan Inch House. Berikut alat dan bahan praktikum percobaan Inch House. 3 buah toples, 3 buah botol berukuran sedang yang sudah dipotong, dan 3 buah botol berukuran kecil. Kemudian potongan botol tadi disatukan dengan botol kecil. Tanaman Hydrilla verticillata, natrium bikarbonat atau NaHCO3, alat tulis, dan stopwatch. Dan juga tidak lupa air. Adapun prosedur kerja praktikum percobaan Inch House sebagai berikut. Mempersiapkan alat dan bahan praktikum percobaan. Membagi tanaman Hydrilla verticillata untuk setiap toples. Memasukkan tanaman hidrilla ke dalam botol yang berbentuk corong dengan posisi tangkai atau batang menghadap ke atas. Mengisikan air ke dalam toples dan corong yang berisi tanaman hidrilla dengan memasukkannya ke dalam ember secara bersamaan hingga penuh terisi air, dan pastikan tidak ada udara yang masuk. Mengulangi langkah sebelumnya hingga didapat 3 sampel, khusus air dengan natrium bikarbonat atau NaHCO3, maka dapat membuat larutan air dengan NaHCO3 terlebih dahulu, kemudian kembali melakukan langkah sebelumnya. Setelah ketiga sampel siap, langkah selanjutnya adalah menandai setiap sampel dengan catatan. Meletakkan sampel tanaman hidrilla, air biasa, dan air NaHCO3 di ruang terbuka yang mendapatkan akses cahaya matahari. Meletakkan sampel tanaman hidrilla air biasa di tempat yang gelap. Menyalakan timer atau stopwatch. Mengamati perubahan atau fenomena yang terjadi
pada tanaman Hydrilla verticillata dalam kurun waktu 35 menit. Dan mencatat hasil pengamatan. Berikut hasil pengamatan dari praktikum percobaan Incehouse. Untuk lebih jelasnya berikut dokumentasinya. Sampel 1 dengan perlakuan di tempat gelap tidak menghasilkan gelembung dalam kurun waktu 35 menit. Hal tersebut menunjukkan bahwa proses fotosintesis pada sampel 1 berlangsung lambat, dikarenakan intensitas cahaya matahari yang sangat rendah. Meskipun di dalam air memiliki kandungan karbon dioksida terlarut, tanaman Hydrilla tidak memiliki energi sehingga tidak dapat membentuk gelembung oksigen. Sampel 2 dengan perlakuan di tempat terang menghasilkan gelembung dalam kurun waktu 35 menit. Sampel 2 memiliki kadar karbon dioksida terlarut dan intensitas penyinaran matahari atau energi yang baik sehingga dapat menghasilkan gelembung. Namun, jumlah gelembung yang dihasilkan tidak sebanyak pada sampel 3. Sampel 3 dengan perlakuan di tempat terang dan penambahan natrium bikarbonat menghasilkan gelembung paling banyak dari ketiga sampel dalam kurun waktu 35 menit. Natrium bikarbonat berperan sebagai katalis sehingga meningkatkan laju fotosintesis. Adanya penambahan natrium bikarbonat dapat meningkatkan kadar CO2 atau karbon dioksida dalam air. Dengan persamaan reaksi NaHCO3 plus H2O menghasilkan NaOH plus H2O plus CO2. Peningkatan kadar karbon dioksida berpengaruh terhadap proses fotosintesis sehingga tanaman akan menghasilkan oksigen dalam jumlah yang banyak. Berdasarkan percobaan Incehouse yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa proses fotosintesis terbukti menghasilkan oksigen sebagai produk hasil sampingan, dengan ditandai adanya kemunculan gelembung gas. Proses fotosintesis dipengaruhi oleh intensitas cahaya matahari dan kadar karbon dioksida. Semakin tinggi intensitas cahaya, semakin banyak energi yang ditangkap oleh klorofil. Semakin tinggi kadar karbon dioksida, semakin banyak glukosa dan oksigen yang dihasilkan karena karbon dioksida merupakan reaktan atau bahan utama fotosintesis.